Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus, supaya yang ragu menjadi percaya sang penebus, percaya sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus bercahaya, abadi dan cemerlang. Kuasa Kristus bercahaya, abadi dan cemerlang. Oke, baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, mendengarkan, menikmati, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita bersama-sama nikmati pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Tuhan kami yang penuh kasih setia, yang senantiasa memimpin hidup kami dan memberikan kami kekuatan menjalani hari-hari kehidupan kami, melewati di tahun 2021 dengan segala tantangannya, dan juga terutama dengan segala berkat Tuhan yang sudah sampai kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami di awal tahun 2022 ini diberikan lagi kesempatan yang baik dan kesempatan yang besar untuk merasakan lagi bagaimana curahan kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk keluarga yang selalu dikuatkan. Dan terima kasih untuk jemaat yang selalu mendukung pemberitaan akan kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita. Ya, kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita senantiasa mengerjakan apa yang terkait dengan tanggung jawab dalam keselamatan kita. Amin ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke 18. Ya, kita akan membaca firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Saya akan membaca dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya ya. Ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah.
17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadahmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita. Demikian dan bersukacitalah dengan aku. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kitab Filipi ini ya biasa disebut adalah kitab sukacita. Jadi jemaat Filipi ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah jemaat kudusnya Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah jemaat kudusnya Tuhan? Bisa kita baca di pasal 1 ayat 1. Ya. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Jadi orang yang bersukacita ini, orang yang dikirimi surat atau firman Tuhan oleh Rasul Paulus ini adalah, mereka adalah orang-orang kudusnya Tuhan yang senantiasa mendukung pelayanan daripada Rasul Paulus secara luar biasa dan konsisten. Ya, di ayatnya yang ketiga dikatakan, pasal 1, ya, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jadi saudara-saudara, tidak semua orang yang kita ingat namanya atau wajahnya selalu membuat kita mengucap syukur. Dalam arti, kalau kita mengingat orang itu. Karena apa? Dalam pengalaman hidup kita, bisa saja ada orang yang mengecewakan. Jadi kadang-kadang tidak selalu mendorong kita untuk bersyukur, dalam arti bahwa kita bangga karena mengingat orang tersebut. Tetapi saudara-saudara, di sini Paulus pertama-tama bukan melihat terutama kepada orang-orang jemaat di Filipi ini, bukan. Tetapi karena mereka ini telah menerima kasih karunia Tuhan, makanya Paulus itu merasa bahwa dia harus mengucap syukur senantiasa apabila mengingat orang-orang di jemaat Filipi ini. Yaitu yang pertama. Yang kedua adalah karena memang jemaat Filipi ini, saudara-saudara, orang-orang kudus ini sinkron antara fondasi dan bangunan, antara status mereka dengan praktis mereka, kehidupan mereka itu menunjukkan keselarasan. Wah, luar biasa ya, saudara-saudara ya. Jadi bukan hanya mereka berdiri di atas kebenaran secara status sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, tetapi mereka juga memperlihatkan bahwa mereka ini mengerti bagaimana tanggung jawab mereka sebagai orang kudusnya Tuhan. Sehingga dikatakan di ayatnya yang kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai pada sekarang ini. Mereka tetap konsisten, mereka terus-menerus mendukung pemberitaan Injil kasih karunia Allah, dan mereka terus mendukung pelayanan daripada pemberitaan kebenaran yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan mereka ini juga, saudara-saudara, jemaat kudus ini sehati sepikir. Ya, itu sebabnya, saudara-saudara, maka Paulus mengungkapkan harapan yang sempurna ya di dalam Kristus bagi mereka. Yaitu di ayatnya yang ke-6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia Allah yang memulai pekerjaan baik di antara kamu, di antara jemaat, ada pekerjaan baik yang dilakukan oleh Tuhan, akan meneruskannya sampai pada akhirnya hari Kristus Yesus. Jadi ini adalah keyakinan iman yang benar-benar solid, ya, sangat solid, Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus di sini menyatakan keyakinannya bahwa apa yang dimulai, yang baik yang dimulai oleh Allah pasti diteruskan sampai akhirnya di penghujung, sampai berjumpa dengan Yesus nanti, itu akan dikerjakan, akan disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya dia katakan tadi di pasal 2, Paulus katakan, ya hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jadi saudara-saudara, jemaat di Filipi ini, saudara-saudara, mereka sudah menunjukkan buah yang sesuai dengan iman mereka. Amin. Ya.
Mereka sudah menunjukkan ketaatan mereka yang sesuai dengan firman Tuhan. Banyak ketaatan belum tentu itu sesuai dengan ya firman Tuhan. Maka Paulus mengatakan kepada tentang orang Israel, mereka sungguh-sungguh taat kepada Tuhan tetapi tanpa pengertian yang benar. Dan itu artinya sia-sia. Ya, kita ini sebagai orang kudusnya Tuhan, sebagai orang percaya, kita mau setiap ketaatan kita itu adalah ketaatan yang benar-benar sinkron, yang make sense, ya, yang selaras dengan kebenaran Tuhan. Dan saudara-saudara tahu bahwa Tuhan menjanjikan upahmu besar di surga. Maka Paulus katakan di sini, kamu senantiasa taat, bukan kadang-kadang taat, saudara-saudara. Mereka senantiasa taat itu adalah buah daripada iman dan pengertian mereka tentang ketaatan Kristus. Amin. Kenapa? Karena ketaatan Kristus bukan kadang-kadang. Ketaatan Kristus itu secara konsisten. Ya kan, saudara-saudara? Ya, ketaatannya kepada Tuhan ya sempurna. Tidak ada celah di dalam kehidupannya di mana dia bisa dipersalahkan. Itu sebabnya Yesus Kristus itu menjadi layak sebagai juru selamat, Tuhan dan juru selamat. Semua manusia di dunia ini dikatakan sudah apa? Sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak layak salah satu pun jadi juru selamat. Ya, siapapun, nabi kah dia, rasul kah dia, semuanya sudah berdosa. Ya, kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada layak satu menjadi juru selamat bagi yang lain, Bu. Ya, Pak. Hanya satu-satunya siapa? Satu-satunya hanya Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Hanya dialah satu-satunya, mulai dari dalam kandungan, mulai dari rahim ya ibunya Maria, sampai kepada dia lahirnya, sampai kepada besarnya, sampai pada masa pelayanannya, sampai dia mati di atas kayu salib, tidak pernah berdosa dan tidak pernah berbuat dosa. Amin. Nah, itu sebabnya dia layak menjadi Tuhan dan juru selamat untuk menyucikan segala dosa kita. Ya, kalau sekali saja dia bersalah, kalau sekali saja dia berbuat dosa, Tuhan Yesus, ya, maka tidak layak lagi dia menjadi juru selamat. Ya, tapi saudara-saudara, justru itulah ketaatan daripada Yesus Kristus itu, meskipun dia adalah Tuhan, tetapi dia datang ke dunia ini untuk menjadi manusia, ya, mengambil rupa seorang hamba, dikatakan di sini, saudara-saudara, dan dia bahkan taat sampai mati, dan matinya pun di atas salib yang dianggap orang pada saat itu adalah orang yang sangat hina, orang yang sangat kejam, dan orang yang sangat jahat pada saat itu dianggap adalah orang yang disalibkan. Tapi saudara-saudara, Yesus rela menanggung itu dan dia mau taat untuk itu supaya kualifikasi, ya, dia memiliki dia menyatakan kualifikasi yang sempurna bahwa dia layak untuk menjadi juru selamat. Amin. Dia layak dipercaya. Ya, layak dipercaya karena ketaatannya itu sempurna. Ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, jemaat di Filipi ini setelah menerima ketaatan Yesus sama seperti kita juga. Kita sudah menerima ketaatan Yesus sebagai dasar keselamatan kita yang sempurna. Maka kita pun sama seperti jemaat Filipi ini memiliki potensi untuk menjadi taat secara konsisten. Amin. Oh iya, saudara-saudara. Ya. Maka dikatakan di situ tadi, ya. Paulus katakan, saudara-saudara yang kekasih, karena kamu senantiasa taat, tidak dikatakan kadang-kadang, senantiasa itu berarti berkelanjutan. Ini adalah ketaatan yang berkelanjutan. Bukan ketaatan yang kelap-kelip seperti lampu lampu kelap-kelip. Tapi ini adalah terang terus terang. Gitu ya, ada kan seperti itu ya. Ya, terang terus terang, begitu ya kan? Nah, jadi ini adalah cahaya yang konsisten yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Kasih yang tidak terpadamkan. Amin. Bukan kasih yang kelap-kelip. Ya kan? Ini bukan kasih dengan nyala yang kecil, tapi ini adalah nyala yang besar menerangi seluruh dunia. Amin. Itu adalah kasih Yesus. Itu sebabnya Yesus mati hapus segala dosa itu supaya dia bisa menerangi seluruh dunia. Kalau Yesus mati hapus sebagian dosa, mana bisa dia menerangi seluruh dunia? Ya kan? Berarti masih ada gelap yang belum selesai diterangi, kan begitu? Ya, tapi dengan matinya Yesus Kristus, ketaatan dia itu adalah ketaatan yang memadai. Amin.
ketaatan yang memadai mencukupi untuk seluruh ukuran. Ya, dosa daripada Saulus ini dulu kan dia kan seorang pembunuh kan? Nah, sekarang kita bertanya, apa alasan Tuhan menyelamatkan dia? Dia seorang penjahat, dia seorang pembunuh. Tidak ada alasannya dari perbuatan dia. Makanya di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Amin. Tapi di ayat ini coba kita lihat saudara-saudara, di ayat 12 ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Loh, siapa yang mengerjakan keselamatan kita? Bapak Ibu Saudara tahu, inilah ayat firman Tuhan yang paling banyak disalahpahami. Bukan hanya orang awam, jemaat biasa, ya, saudara-saudara. Para pengkhotbah di mimbar, saudara-saudara. Para siswa teologi atau sarjana-sarjana Alkitab. Inilah salah satu ayat yang paling banyak disalah mengerti. Apa salah mengertinya? Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Lalu kata mereka menafsirkan itu adalah keselamatan itu harus dengan perbuatan baik juga. Saudara bisa lihat itu. Dan itu adalah suatu pemberitaan yang sangat tidak didukung oleh Alkitab. Bahwa keselamatan kita harus kita kerjakan supaya masuk surga. Iya kan? Begitu banyak firman Tuhan. Titus 3 ayat 5 Paulus mengatakan apa? Sebab kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ya, saudara-saudara. Begitu banyak ayat Alkitab yang menyatakan bahwa keselamatan kita itu Yesuslah yang mengerjakan dengan sempurna di atas kayu salib. Amin. Kita hanya menerima saja sebagai anugerah, sebagai kasih karunia, pemberian hadiah cuma-cuma, saudara-saudara. Saya kalau bulan Desember banyak saya menerima hadiah. Tetapi saudara-saudara, itu hadiah yang bersifat sementara. Tidak, ya kalau sudah dibuka bungkusnya, kemudian dilihat, ya kalau pakaian dipakai, ya lama-lama juga jadi pudar warnanya. Kalau itu makanan dibuka kemudian dimakan habis. Itulah hadiah. Hadiah yang kita terima, hadiah yang insidentil, hadiah yang bersifat sementara. Tapi tahukah saudara-saudara, kita ini sudah memiliki hadiah yang permanen, yang bukan kita usahakan. Bukan kita yang mengerjakannya, tapi Kristus Yesus yang mengerjakannya dengan sempurna, saudara-saudara. Tetapi kan kenyataannya Paulus katakan di situ, karena tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa maksudnya? Ini bukan keselamatan masuk surga, seperti disalahpahami oleh banyak orang, saudara-saudara. Tidak mungkin Paulus bertentangan dengan perkataan dia di Efesus 2 ayat 8 dan 9 kan, karena semuanya itu berasal daripada Roh Kudus. Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan dirinya sendiri karena dia adalah Allah, ya. Lalu apa maksudnya saudara-saudara di sini? Tetaplah kerjakan keselamatanmu, itu kalau dalam terjemahan Alkitab King James Version dikatakan walk out your own salvation. Walk out itu artinya adalah perlihatkanlah keluar, saksikanlah keluar kepada orang lain, kepada sekitarmu, bahwa kamu adalah orang yang sudah diselamatkan. Amin. Bahwa kita ini sudah punya keselamatan dalam Kristus Yesus, dan itu bersifat kekal adanya. Tapi Paulus katakan, kerjakanlah keluar keselamatanmu itu, perlihatkanlah bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Dengan cara bagaimana, saudara-saudara? Ya, tentu bukan dengan usaha kita juga. Ya, bukan juga dengan kekuatan kita, bukan juga dengan perjuangan kita, saudara-saudara. Karena perjuangan kita sendiri itu pasti gagal. Ya kan, kalau melihat persoalan tantangan dalam kehidupan di dunia ini, betapa susahnya, sulitnya sekarang, saudara-saudara. Di segala tempat adalah kesulitan yang ada, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa mengandalkan kemampuan diri kita sendiri untuk bisa menghadapi semua masalah kehidupan? Tidak mungkin. Tetapi saudara-saudara, kita bisa mengerjakan keluar keselamatan kita itu karena Yesus sudah ada di dalam kita. Amin. Karena Roh Kudus sudah dimeteraikan di dalam diri kita. Amin. Roh Kuduslah, Tuhan Yesuslah yang mengerjakan itu melalui diri kita. Kita membuka diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Di sini yang diminta adalah kemauan. Kemauan kita untuk membuka diri kita dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan menyelamatkan kita bukan untuk menjadi sia-sia. Amin, saudara-saudara. Tapi adalah untuk berbuah bagi Allah.
Nah, karena itu saudara-saudaraku dikatakan situ, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Apa artinya saudara-saudara? Kita harus secara konsisten memberikan diri kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangannya untuk menyaksikan kasih Kristus yang sempurna itu. Karena jangan khawatir saudara-saudara, sebab di ayat 13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi bukan kita yang mengerjakan. Jadi kita ini hanya apa? Kita ini hanya sebagai saluran, saudara-saudaraku. Ya, kita hanya saluran, bukan kita yang mengerjakan keselamatan itu, mengerjakan perbuatan baik itu, mengerjakan kehendak Allah itu, bukan kita. Tetapi kita ini sebagai saluran, di mana Roh Kudus bekerja melalui iman yang ada pada kita. Jadi selalu yang diminta adalah bagaimana kita percaya kepada firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara. Dan ketika kita percaya, karena iman timbul dari pendengaran, dan kita hidup bukan karena melihat, melainkan karena percaya. Amin. Jadi kepercayaan kita itu ya kepada firman Tuhan, disitulah cara Tuhan bekerja. Saudara-saudara. Nah, berarti di sini saudara-saudara, apa yang harus kita percayai harus kita tahu persis. Kita tidak boleh percaya secara membabi buta dengan tanpa pengertian yang benar. Amin. Ya. Kan banyak orang itu percaya, tapi dia tidak bisa mengerti apa yang dia percayai, mengapa dia mempercayai hal itu, benarkah itu layak dipercaya, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, saudara-saudara. Nah, karena itulah maka dikatakan tadi di ayatnya yang ke 27, ya, kita lihat di pasal 1 ayat 27 itu, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu apa? Berdiri teguh, kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi, saudara-saudara, di sini Paulus berbicara tentang kesehatian, satu hati, ya, kerjasama daripada jemaat itu, ya, untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka orang lain akan melihat bahwa kesatuan kita itu adalah kesatuan yang benar-benar dihasilkan atau merupakan buah daripada Roh Kudus, ya, buah Roh. Saudara-saudara, itu maksudnya di sini. Jadi kita terselamatkan daripada perpecahan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Selalu perpecahan yang terjadi di dalam kelompok-kelompok itu. Tetapi di dalam Kristus kita sudah satu. Tidak mungkin kita ada perpecahan lagi. Begitu ya, di dalam Kristus. Ini yang maksudnya di sini, diselamatkan dari perpecahan atau diselamatkan daripada konflik-konflik yang terjadi di dalam kemanusiaan kita sebagai umat Tuhan. Kenapa? Karena ada kuasa daging. Ya, masih ada kuasa daging di dalam diri kita ini, sehingga saudara-saudara dan saya perlu dipimpin oleh Roh Kudus agar kesatuan kita itu senantiasa menjadi dasar yang teguh bagi kita untuk sama-sama memuliakan Tuhan. Jadi ini bukan keselamatan ke surga yang dimaksud di sini, tetapi diselamatkan daripada hal-hal yang bisa melemahkan persekutuan di dalam jemaat kudus itu. Amin. Itu penting nggak? Oh, penting, saudara-saudara. Karena apa? Karena kalau persekutuan orang kudus lemah, maka disitulah iblis tertawa lebar. Karena itu artinya pemberitaan Injil akan mandek. Jiwa-jiwa akan makin banyak masuk neraka. Kenapa? Pecah-pecah tuh orang-orang percaya, tidak sehati sepikir. Ya, jadi itu maksudnya di sini. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu artinya kita untuk apa? Kita semua ini, saudara-saudaraku, diminta oleh Tuhan untuk berdiri teguh satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil yang sudah kita dengar. Amin, saudara-saudara. Pentingnya kesatuan itu di dalam kelompok orang-orang percaya, di dalam keluarga-keluarga orang-orang kudusnya Tuhan, karena disitulah Tuhan efektif
bekerja ya di dalam kesatuan kita itu, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, ya, kesatuan yang bagaimana yang kita maksud di sini? Kesatuan roh, bukan kesatuan menurut kemauan kehendak daging kita, tapi kesatuan kita mengikuti kehendak roh. Amin, saudara. Maka disinilah dituntut kepada kita kemauan untuk mengerti firman-Nya. Amin. Supaya apa? Supaya bukan lagi kehendak kita, ya, sama seperti Yesus menyatakan kepada Bapa di Taman Getsemane, ketika dia menghadapi beban yang sangat berat, menanggung dosa umat manusia, dia katakan apa? Bapa, kalau bisa lalukan cawan ini daripada aku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Amin. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari tidaklah selalu mudah bagi kita untuk mengerjakan segala sesuatu. Ada yang mudah kita kerjakan, bisa kita kerjakan sendiri, tapi kita juga butuh pertolongan orang lain. Ada juga pekerjaan di mana kita membutuhkan dukungan daripada orang lain. Sebagai saudara seiman, itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini. Karena kita ini adalah satu tubuh. Amin. Maka satu dengan yang lain harus support, saling mendoakan. Di dalam keluarga harus saling support. Tidak boleh ada yang saling membiarkan. Amin. Kenapa? Karena saudara-saudara, kita tidak bisa mengerjakan kesatuan roh di antara kita kalau kita tidak terbuka untuk menjadi sehati di dalam persekutuan kita. Amin, saudara. Amin. Jadi apa maksudnya tadi? Paulus katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan keselamatan masuk surga yang dimaksud di situ, saudara-saudara, tapi menjaga kesatuan daripada persekutuan jemaat yang kudus. Amin. Karena disitulah kekuatan Allah berlipat kali ganda. Kan ada pepatah mengatakan apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, katanya. Iya, saudara-saudara, itu benar sekali. Ya, artinya bukan berarti kalau orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan misalnya, ada yang tidak bersatu lalu dia jadi masuk neraka. Bukan itu maksudnya. Tetapi kesaksiannya menjadi lemah terhadap dunia ini. Ya, terangnya menjadi apa? Meredup. Ya, maksudnya jadi kelap-kelip. Kadang nyala, kadang mati, nyala, mati. Kita tidak ditakdirkan, kita tidak dirancang oleh Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus untuk kelap-kelip, tidak. Tapi kita dirancang oleh Tuhan menjadi terang terus dan terus terang. Amin. Iya, terang terus dan terus terang. Itu kita dirancang. Bukan natur kita menjadi orang yang kelap-kelip, tidak. Dunia ini yang kelap-kelip, kadang nggak jelas, ya kan? Tapi kalau kita sudah terang di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang jelas, kita adalah orang-orang kudusnya. Maka Paulus meminta tadi, dikatakan apa? Jagalah kesatuan di dalam persekutuan orang kudus, karena kesatuan itu menggambarkan kesatuan tubuh Kristus yang solid. Amin. Yang kokoh, solid. Ya, saudara-saudara, bukan lemah tapi kuat. Saudara-saudara, siap di tahun 2022 ini kita akan semakin solid untuk memuliakan Tuhan, amin. Untuk menyatakan kehendak Tuhan, untuk mengerjakan yaitu ketaatan yang berkelanjutan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dan kita membuka hati kita untuk itu semuanya, amin. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Allah. Ya, kalau Allah rela melakukannya, maka kita pun akan memiliki kerelaan untuk melakukannya. Itu adalah tanda-tandanya bahwa kita ini dipakai oleh Tuhan untuk berbuah bagi kemuliaannya dan juga bagi banyak orang di sekitar kita. Amin. Karena itu Bapak, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, maka kita ini ya di tahun 2022 ini kita bersyukur. 2021 kita sudah lewati, ya saudara. Saya kira kita semua ya sudah lihatlah betapa beratnya tekanan hidup di masa pandemi, tetapi tetap Tuhan berikan jalan keluar buat kita semua. Amin. Sehingga kita saat ini bisa tetap memuliakan Tuhan, bersama-sama bersyukur kepadanya, bahkan kita mendengarkan firman Tuhan secara terus-menerus, dan itu adalah merupakan sumber kekuatan kita di tahun 2022 ini lebih lagi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, mengawali tahun 2022 ini, ibadah syukur kami Tuhan Yesus kepadamu,
dikuatkan dan dikonfirmasi oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau senantiasa memanggil kami yang sepadan dengan panggilan kami sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Engkau akan memakai hidup kami, memperlihatkan kesaksian hidup yang berbuah di dalam Kristus, berbuah di dalam Roh Kudus, dan bukan kami yang mengerjakannya. Kami hanya diminta untuk senantiasa setia kepada firman-Mu, setia mendengarkan firman-Mu, setia membuka hati kami untuk diperbaharui oleh hikmat Tuhan, dan setia senantiasa terhadap tugas-tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, tanggung jawab kami semuanya di bawah kendali Tuhan, di bawah kendali daripada Roh Kudus. Karena itu kami percaya akan berlipat kali ganda buah daripada Roh Kudus melalui hidup kami. Kami bisa menjadi saluran berkat untuk memuliakan-Mu. Dan kami serahkan hidup kami Tuhan Yesus, jemaat kudus-Mu di Tanjung Priuk ini Tuhan Yesus, untuk senantiasa mereka memberikan diri mereka diperbaharui oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan yang terus dinyatakan, terus diajarkan, terus dikumandangkan dari tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dimuliakan nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya.